Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube saya. Saya Rahma Yusya Fitri dari kelas 3C Akuntansi Manajerial. Jadi di sini kita akan membahas suatu kasus yang berkaitan tentang kecurangan dalam memanipulasi laporan keuangan yang tingkat kasusnya sudah termasuk kasus global, yaitu pada perusahaan Enron. Enron Corporation didirikan pada tahun 1985. Enron Corporation adalah sebuah perusahaan energi Amerika yang berbasis Houston, Texas, Amerika Serikat. Enron merupakan hasil merger antara perusahaan Houston Natural Gas dan Internorth, sebuah perusahaan pipa di Nebraska. Pada saat itu, Enron dipimpin oleh Kenneth Lay sebagai CEO dan hanya berkecimpung dalam industri pipa gas. Enron Corporation, yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang energi tersebut, melakukan penjualan listrik dengan menggunakan harga pasar pada awal tahun 1990. Enron merupakan penjual gas alam terbesar pada 1992 di Amerika Serikat. Enron Corporation, yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang energi tersebut, melakukan penjualan listrik dengan menggunakan harga pasar pada awal tahun 1990. Enron merupakan penjual gas alam terbesar pada tahun 1992 di Amerika Utara. Kontrak penjualan gas Enron menghasilkan laba sebelum pajak sebesar 122 juta US dollar dan merupakan penyumbang kedua terbesar dalam laba usaha perusahaan. Selama proses merger antara Houston Natural Gas dan Internorth, Enron Corporation mempunyai hutang yang cukup besar. Tahun 1987, Enron memiliki hutang sampai dengan 75% dari nilai pasar saham. Untuk mengatasi hutang tersebut, Kenneth Lay berkonsultasi pada MC Kinsey. MC Kinsey pada saat itu menugaskan konsultannya Jeffrey Skilling. Tahun 1989, Kenneth Lay mempekerjakan Jeffrey Skilling untuk menjadi kepala Departemen Keuangan Enron. Enron memiliki ide inovatif dengan memediasi antara pembeli dan penjual yang diharapkan dapat mengurangi resikonya. Enron menawarkan kontrak pada penjual untuk membeli minyak mereka dengan harga tetap dalam beberapa tahun dan kontrak pada pembeli dengan harga minyak yang sama, ditambah nilai keuntungan untuk Enron. Jeffrey Skilling kemudian memutuskan untuk mengaplikasikan ide perdagangan Enron ke komoditi lainnya. Ia membuat kontrak jangka panjang di bidang pelistrikan, batu bara, pulp kertas, aluminium, baja, obat-obatan, kayu, air, broadband, and plastik. Enron mengalami permasalahan pada awalnya, karena untuk memasuki banyak pasar perdagangan memerlukan sejumlah uang yang membiayai infrastruktur, transportasi, gudang, dan pengiriman komoditas. Untuk mengatasi permasalahan, Enron mencoba mencari dana pinjaman tanpa melaporkannya dalam laporan keuangan. Andrew Festow membuat ide untuk menggunakan nilai kelebihan kontrak sebagai pendapatan. Andrew dan KAP Arthur Anderson bekerja sama dan menyiapkan serial limited partnership, perusahaan rekanan terbatas yang disebut Special Purpose Entities. Setelah pertengahan tahun 2001, harga saham Enron menurun dari nilai tertingginya 80 US dollar per saham. Akuntan Enron berusaha menarik kembali hutang dan aset pada entitas khusus. Sharon Watnis khawatir akan peningkatan risiko. Pada Juli 2001, harga saham jatuh ke nilai 47 juta US dollar per saham. Jeffrey Skilling secara tiba-tiba mengundurkan diri sebagai presiden dan CEO dengan alasan pribadi. Harold Watkins pada 22 Agustus secara pribadi menemui Kenneth Lay dan bagian hukum, mengirimkan 6 halaman surat yang menjelaskan ketidakberesan terkait entitas khusus dan memperingatkan mereka yang kemudian ia sebut kecurangan akuntansi.
simpanan data pensiun 1 miliar US dollar milik 7.500 karyawan amblas karena manajemen Enron menanamkan dana tabungan karyawan untuk membeli sahamnya sendiri. Pelaku pasar modal kehilangan 32 miliar US dollar. Enron memanipulasi angka-angka laporan keuangan agar tampak menarik di mata investor dan dianggap memiliki kinerja yang baik. Tak tanggung-tanggung, manajemen Enron telah menggelembungkan atau markup pendapatannya sebesar 600 juta US dollar dan telah menyembunyikan utangnya sebesar 1,2 miliar US dollar dengan teknik off balance sheet. Sekian video review mengenai kecurangan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.